Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, dalam Islam, kita diajarkan berbagai hal, baik hal yang berhubungan dengan Sang Pencipta atau hal yang berhubungan dengan sesama makhluk di bumi ini. Dan semua aktivitas yang kita kerjakan, setiap situasi atau keadaan yang kita alami, yang sedang terjadi dan sudah terjadi itu semua bisa dijadikan ladang atau amal untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal kita hidup kelak di akhirat yang nyata. Namun tak semudah itu, Allah menciptakan manusia yang disertai akal dan nafsu, Allah juga menciptakan setan laknatullahi alaih sebagai tantangan kita untuk bermujahadah di jalan Allah. Setan ini tak henti-hentinya menggoda manusia dari segala penjuru agar manusia tergelincir dari beribadah kepada Allah dan menjadi pengikutnya setan untuk menjadi temannya di neraka kelak. Setan selalu membisikkan keburukan dalam hati manusia, sehingga menjadi kotor dan berpenyakit. Salah satu penyakit hati yang ditularkan setan pada manusia adalah sifat sombong. Sifat sombong ini biasanya tidak sendirian, biasanya dia akan bersama temannya yaitu ria, pamer, merasa diri lebih dari yang lain dalam segalanya, seperti kesombongan setan iblis yang sudah ada sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam dalam segala bidang, hingga timbullah hasut yang mengakibatkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Sahabat, sebagai orang muslim sebaiknya kita harus berusaha keras agar kita tidak memiliki sifat sombong ini, karena sombong sangatlah berbahaya, membahayakan keimanan dan mengotori keyakinan. Semakin kuat sifat sombong melekat dalam diri seseorang, maka semakin sulit untuk melepaskannya. Di antara bahayanya sifat sombong ialah: pertama, kesombongan akan menghalangi seseorang dari kebenaran dan mata hatinya tertutup. Ini yang akan mengakibatkan seseorang tidak dapat mengetahui ayat-ayat Allah dan memahami hukum-hukumnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 35. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Kedua, kesombongan akan menyebabkan kebencian dan kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka dohirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ketiga, kesombongan akan menyebabkan kehinaan dan siksa di dunia dan akhirat. Imam Hatim Al-Asyam mengatakan, hindarilah olehmu perjumpaan dengan kematian dalam 3 keadaan, yaitu sombong, tamak, dan angkuh. Sesungguhnya orang yang sombong tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini sebelum dia dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan para pelayannya. Terakhir, orang yang sombong akan mendapat siksaan api neraka. Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Allah berfirman, kesombongan adalah pakaian kebesaranku dan keagungan adalah kain penghiasku. Oleh karena itu, barang siapa yang menanggalkan salah satunya dariku, aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Menurut Imam Al-Ghazali, makna hadits tersebut adalah keagungan dan kesombongan termasuk dari sifat-sifat khusus Allah, sehingga kedua sifat itu tidak layak ada dipakai oleh selain Allah. Intinya jika iblis, setan, jin, manusia bersifat sombong maka dia merampas pakaian atau sifat-sifat khusus bagi Allah. Tentunya tidak ada tempat yang layak untuk mereka, kecuali neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Bagi kita manusia, sebenarnya apa sih yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita pamerkan? Tidak ada, sungguh tidak ada. La haula wala quwata illa billah, kita tidak ada apa-apanya, semua hanya pertolongan dari Allah, harta yang kita punya itu hanya titipan, kepintaran dan pengetahuan yang dimiliki tak ada apa-apanya, bagaikan butiran debu, kecantikan ketampanan takkan abadi, ibadah yang kita kerjakan tidak tahu diterima atau tidaknya oleh Allah. Tak menjaminkan kita selamat dari api neraka, bahkan maksiat dan dosa yang sering terlupakan, sudah pasti ada hisaban atau perhitungannya. Astaghfirullahaladzim. Sahabat, sebagai rem bagi kita, supaya terhindar dari kecelakaan yang namanya sombong, ada nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bunyinya.
Jadilah engkau manusia terbaik di hadapan Allah, dan jadilah engkau manusia terburuk di hadapan dirimu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan gambarannya agar atsar sahabat Ali bin Abi Thalib ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu, jika kamu bertemu dengan seseorang, maka pandanglah kelebihannya, tanamkan dalam hati bahwa dia lebih baik, lebih mulia dibanding kamu. Katakan dalam hati, jangan-jangan dia lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan saya. Maka akan hilang rasa sombong, yang timbul adalah tawadu, atau rendah hati. Misalnya, bertemu anak kecil, katakan, dia masih kecil, belum mempunyai dosa, sedangkan saya begitu banyak dosa, sudah tidak diragukan lagi bahwa anak ini lebih baik dari saya. Jika bertemu yang lebih tua, katakan, dia sudah sepuh tentunya dia menjadi hamba Allah, lebih banyak ibadahnya dibanding saya. Jika bertemu orang alim berilmu, katakan, dia sudah mencapai apa yang belum kuraih, mendapatkan apa yang belum aku capai, mengetahui apa yang aku tidak ketahui, tentunya dia telah beramal dengan ilmunya. Jika bertemu orang bodoh, katakanlah dalam hati, dia maksiat karena bodoh tidak tahu apa-apa, sedangkan saya berlaku dosa padahal saya mengetahui ini tuh dosa, dan saya tidak tahu bagaimana akhir hidup saya dan bagaimana akhir hidup dia. Bahkan jika bertemu orang kafir sekalipun, katakanlah dalam hati, saya tidak tahu, mungkin saja di akhir hidupnya dia masuk Islam berlaku amal kebaikan dan saya tidak tahu akhir hidup saya seperti apa. Dan seterusnya, jika demikian insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong. Amin. Demikian uraian kali ini, semoga banyak manfaatnya, semoga kita semua terhindar dari penyakit hati yang namanya sombong. Amin. Sahabat, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika suka, klik subscribe-nya untuk berlangganan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.